Di saat itu gue tanam beberapa seed yang sempat kita temukan sebelum datang ke sini. Karena masih kurang, jadi gue coba cari seed lainnya. Jujur aja untuk saat ini, membuat ladang pertanian adalah pilihan terbaik. Karena stok daging kita semakin lama semakin menipis. Selain itu, gue harus memperhatikan asupan gizi di tubuh gue ini guys. Karena kalau salah satu dari kelima unsur gizi ini habis, kita akan mendapatkan efek yang membuat jalan kita itu lambat. Oleh sebab itulah, dengan bertani kita dapat memperoleh sumber gizi, ya seperti gandum, buah-buahan, dan sayuran. Singkat cerita, di sore harinya gue membuat sebuah tas, agar slot penyimpanan kita itu semakin banyak, dan mempermudah kita untuk membawa barang yang penting ketika berpetualang nanti. Jujur aja, kalau ditanya momen favorit gue selama berada di hutan Sumatera ini, ya, jawabannya adalah menyaksikan sunset. Karena ketika menyaksikan sunset di hutan Sumatera ini tuh menjadi sesuatu yang istimewa setiap kali kehadirannya muncul. Soalnya, pemandangan seperti ini sudah jarang sekali kita lihat jika berada di kota-kota besar karena tertutup oleh polusi. Sepertinya perkebunan kita di sana kurang cahaya, jadi kita bisa taruh torch di sini. Nah, kalau kayak gini kan jauh lebih baik. Sewaktu malam hari, gue mendengar suara burung hantu. Untung yang datang itu burungnya, bukan hantunya teman-teman. Kalau hantunya sih, auto kabur lah gue. Dan benar aja, burung itu ada di pulau tempat tinggal kita ini. Warnanya putih, ya sedikit menyeramkan lah. Tapi tetap kita nggak boleh menyakiti atau mengganggunya. Karena hutan ini adalah rumah baginya, dan kitalah yang harus senantiasa menjaga hutan ini. Besok paginya, gue pergi ke ladang pertanian kita. Dan belum ada satupun tumbuhan yang kita tanam untuk siap dipanen. Ya kali satu malam jadi gitu kan, emangnya timun emas. Ya, soalnya kita butuh gandum guys untuk ngetiming sapi dan domba. Tapi tenang, ternyata di inventory gue itu ada beberapa tulang yang gue dapatin ketika ngekill lele waktu itu. Jadi bisa kita pakai untuk mempercepat pertumbuhan tanaman ini. Ternyata tak semudah seperti petualangan biasanya. Gue udah coba pakai guys 15 bone meal, tapi nggak cukup juga tuh. Sepertinya musim tumbuh dari setiap tanaman yang ada di kebun ini itu berbeda-beda guys. Tapi bersyukurnya ada satu wheat yang berhasil tumbuh juga dan siap untuk dipanen. Berbekal satu wheat itu, akhirnya gue memutuskan untuk mencari sapi atau domba di sekitaran pulau tempat tinggal kita ini. Ternyata, jika dilihat dari dekat, air dari sungai hutan Sumatera ini jernih sekali guys. Jadi pengen mandi. Di saat itu, di pulau pertama, gue udah coba keliling. Tapi gue gak melihat satupun sapi ataupun domba yang ada di sana. Jadi gue berniat pindah ke seberang sana. Siapa tahu ada. Dan bukannya sapi atau domba yang gue temukan, malahan ada harimau Sumatera yang lagi rebahan. Yang udah pasti karena hal itulah gue gak jadi pergi ke sana teman-teman. Jangan sampai kita yang jadi makanannya. Akhirnya gue kembali pulang ke pulau tempat tinggal kita. Semoga saja esok hari kita bisa menemukan sapi atau domba yang kita cari. Ya di hari itu gue menghabiskan waktu lah guys, dari pagi sampai sore itu untuk mencari sapi atau domba. Oh iya guys, seperti yang gue bilang sebelumnya, ternyata lokasi kita sekarang itu tak seburuk yang gue kira. Coba kalian lihat bulan yang ada di belakang sana. Indah banget kan? Hari berikutnya, gue masih berupaya untuk mencari keberadaan dari sapi ataupun domba teman-teman. Jadi di hari itu, gue pergi ke pulau terdekat lainnya dari rumah kita. Setibanya di sana, gue melihat ada burung yang menari di udara. Seolah angin pun jadi penontonnya. Sepertinya ini adalah tanda yang baik. Jadi gue bergegas masuk menelusuri hutan di pulau itu. Dan bener aja guys, akhirnya gue berhasil menemukan sapi di sana. Ya mungkin untuk saat ini rezeki kita itu sapi dulu ya guys ya. Dombanya nanti mungkin. Dan di sana nggak cuma satu ekor sapi teman-teman. Itu tandanya kita bisa membuat peternakan dan mengembangbiakan mereka nantinya.
Awalnya gue sempat bingung untuk membawa sapi-sapi ini karena kita harus melintasi air. Jadi gue menggunakan cara lain yang lebih cepat, yaitu menggendong sapi-sapi ini satu persatu. Gila, itu kuat banget kayaknya ya karakter gue ya. Ini kayaknya kalau di real life ya nggak mungkin lah guys ya. Ya namanya juga Minecraft. Soalnya agak terdengar gila juga sih mengangkat sapi seorang diri kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Ini salah satu cara yang menurut gue lebih cepat daripada membiarkan mereka berenang sendiri di air. Itu pasti lama banget. Setelah memindahkan beberapa ekor sapi, ternyata cara ini menguras banyak energi gue guys. Sampai-sampai tubuh gue itu terasa lemas sekali karena kehilangan banyak energi. Capek banget guys. Berasa puasa seharian. Lemes banget badan gue rasanya. Dan ya akhirnya selesai juga teman-teman. Asli gue ngos-ngosan banget guys. Kecuali kita itu keturunan Samson gitu ya, baru kuat banget tuh. Dan mungkin selanjutnya kita harus sesegera mungkin mencari makanan yang dapat memulihkan energi kita ini. Dan sepertinya hari juga sudah mau malam teman-teman. Jadi di sore itu gue pergi ke ladang pertanian kita dengan harapan ada tumbuhan yang menghasilkan buah. Ya apa kayak gitu ya kan yang bisa dimakan. Yang ada malah cabe dong. Ya kali guys kita malam-malam kayak gini makan cabe, yang ada mencret nanti. Keesokan paginya mau gak mau, dengan berat hati akhirnya gue tetap memakan cabe yang semalam kita panen itu. Ya hitung-hitung membakar semangat kita ya kan, karena di hari ini kita akan mencari sesuatu yang dapat kita makan untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi kita. Dan juga kita akan mengumpulkan kayu untuk membuat rumah nanti. Di hari itu gue juga baru ngeh kalau ada pohon durian di dekat pulau tempat tinggal kita ini. Jujur aja gue seneng banget guys. Walaupun belum bisa kita petik, tapi buah ini adalah salah satu buah favorit gue. Apalagi durian dari Pulau Sumatera itu enak-enak banget. Kalau kalian suka sama buah ini komen di bawah ya guys ya. Oke, sekarang kita harus mengumpulkan kayu karena kita membutuhkan kayu yang banyak untuk membuat rumah. Selain itu, kita harus selalu ingat ya guys, setelah menebang pohon itu, kita wajib menanam bibitnya kembali, biar ada pohon baru yang tumbuh, serta membuat ekosistemnya tetap terjaga. Wah, lumayan nih, kita dapat pisang teman-teman. Bisa kita pakai nih, nanti buat ngasih makan orang hutan. Di dalam hutan itu, gue kembali bertemu dengan burung rangkong. Gimana ya guys, cara ngejinakin nih burung? Soalnya gue udah coba kasih biji gandum, anggur, bibit cabe, tapi tetap gak mau juga tuh dia. Mungkin dia lagi kenyang kayaknya ya teman-teman. Sudahlah, biarin aja dia tetap hidup di habitatnya. Gue pun kembali melanjutkan perjalanan. Siapa tahu kita bisa menemukan buah yang dapat dimakan untuk asupan gizi kita. Tapi sepertinya gue sampai pada sebuah tempat yang menjadi sarang dari orang hutan. Nah ini dia nih, kesempatan kita buat kasih makan mereka teman-teman. Tapi pas gue coba ya, kenapa pada nggak mau ya guys ya ketika gue kasih makan? Apa jangan-jangan mereka trust isu ke manusia ya? Ya kita juga nggak bisa maksa mereka sih teman-teman. Ya udahlah ya, mungkin orang hutan ini tuh ada peraturan yang tersendiri di dalam kelompoknya. Tak terasa hari sudah mulai gelap. Itu tandanya kita harus segera pulang. Tapi masalahnya di sini gue lupa letak dari sampan gue. Asli di momen itu gue panik dikit teman-teman. Karena posisi kita itu pas banget di tengah hutan kayak gini. Singkat cerita, pada malam harinya, dari kejauhan gue melihat ada harimau Sumatera yang lagi minum di tepian sungai. Langsung aja di saat itu gue spontan uhui untuk menyembunyikan tors gue teman-teman. Biar posisi kita tidak terlihat oleh harimau Sumatera itu. Kalau sebelumnya kita lihat harimau Sumateranya itu dari seberang guys, sekarang tepat di depan mata kita. Serem banget teman-teman. Di momen itu gue pun memilih untuk kabur secara perlahan. Ya, jurus 1000 langkah untuk pergi dari sana. Nah pas udah aman, gue langsung hibrid sekencang-kencangnya. Asli merinding banget guys, lihat tuh harimau. Soalnya menurut kepercayaan orang Sumatera itu sendiri, ketika kita melihat harimau kayak gini tuh berarti ada suatu pertanda gitu guys. Ya mungkin suatu saat nanti teman-teman kita akan mencari sarang mereka kali ya. Tapi ya kita harus hati-hati. Akhirnya gue pun berhasil menuju pulang dengan selamat. Sesampainya di base, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Seperti yang kita tahu, hutan Sumatera ini adalah hutan tropis. Hutan yang memiliki iklim lembab dan menjadi rumah dari berbagai makhluk hidup.
serta memiliki curah hujan yang tinggi. Untung aja kita ada tenda ini, jadi masih bisa berteduh dari derasnya hujan dan angin kencang di luaran sana.